Trias politika adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Trias politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini penerapan trias politika dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Montesquieu mengemukakan teori trias politika yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 jenis. Teorinya ini kemudian banyak disandur dan diadopsi pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Konsep trias politika. Trias politika berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik 3 serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran trias politika dikatakan bahwa dalam setiap pemerintahan negara harus ada 3 kekuasaan yang tidak boleh dipegang oleh satu tangan saja, melainkan masing-masing harus terpisah. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan itu seharusnya tidak diserahkan kepada orang yang sama. Pembagian kekuasaan menjadi 3 jenis kemudian banyak disandur dan diadopsi pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. 3 jenis kekuasaan pada teori trias politika meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana dari ketiga lembaga tersebut memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu negara. Pelaksanaan trias politika. Lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas untuk membuat undang-undang. Lembaga yudikatif yang terdiri dari Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas untuk mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada oleh lembaga eksekutif. Setiap anggotanya dipilih dalam pemilu dan langsung dipilih oleh rakyat. Lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama, DPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ditetapkan bahwa jumlah seluruh anggota DPR tidak lebih dari 560 orang. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Jumlah anggota DPRD kota dan kabupaten sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Selanjutnya adalah fungsi dari DPR. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPD. Jumlah DPD setiap provinsi tidaklah sama, namun ditetapkan bahwa maksimal 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Tugas dan wewenang DPD ialah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut merancang rancangan undang-undang, memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, dan melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya adalah MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang MPR ialah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan jabatan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
Dalam menjalankan tugasnya, MPR memiliki hak-hak berikut, yaitu mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif. Nah, jadi lembaga eksekutif adalah lembaga yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan beserta para menterinya yang turut membantu dalam menjalankan sebuah tugas negara. Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif atau yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden disebut dengan kepala pemerintahan, juga bisa disebut dengan kepala negara. Masa jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun, akan tetapi jika beliau akan menjabat lagi, waktunya hanya 1 masa saja. Jadi misalnya seperti ini, kalau hari ini masa jabatannya sudah selesai sebagai presiden dan beliau akan menjabat lagi, itu bisa. Namun untuk 5 tahun ke depan beliau tidak bisa menjabat lagi karena kesempatannya hanya 1 masa saja. Presiden memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu Presiden bisa membuat perjanjian dengan negara lain tetapi dengan adanya persetujuan dari DPR. Lalu juga Presiden bisa memberikan penghargaan kepada warga negaranya atau warga negara asing yang telah mengharumkan nama bangsa. Dan Presiden juga mengangkat duta dan konsul, dalam artian duta itu adalah wakil dari sebuah negara dan konsul merupakan lembaga yang mewakili sebuah negara tersebut. Lalu selanjutnya adalah tugas dari wakil presiden yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Yang kedua, melakukan pengawasan operasional dengan lembaga departemen dan non-lembaga departemen. Yang ketiga adalah menggantikan presiden sampai masa jabatannya habis kalau presiden tersebut meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah membantu presiden dalam menangani keluhan-keluhan dari masyarakat. Tugasnya menghapus informasi konstitusional dan judisial dari badan negara secara luas dan independen. Lembaga yudikatif ini berperan sebagai alat pengendali sosial yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif. Lembaga yudikatif di Indonesia meliputi 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tugas dari lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia mempunyai tugas sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Wewenang dari lembaga yudikatif yaitu sebagai pemeriksa terhadap lembaga eksekutif dan legislatif, karena lembaga tersebut semuanya bersifat mandiri dan berkedudukan sama. Lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga lainnya tersebut diharapkan bisa membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik dan benar. Lembaga yudikatif di Indonesia, yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Agung adalah untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Menurut undang-undang, Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai fungsi peradilan, pengawasan, pengaturan, administrasi, dan memberi nasihat. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga yang fungsinya menjaga kemurnian konstitusi dan dari oknum yang menunggangi kepentingan tertentu, dan tugasnya adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial yaitu salah satu komponen tugas lembaga yudikatif yang bersifat independen, bebas dari pengaruh kewenangan lembaga lain. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas dan konsistensi keputusan peradilan, karena mereka terus dipantau secara ketat oleh lembaga yang bermaksud baik. Tugasnya adalah membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang diberikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.